Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Hari ini pun kita bisa berjumpa atas rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa dan tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada yang mulia, manusia paripurna di muka bumi ini yang menjadi contoh seluruh umat manusia di dunia. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa dalam acara Muzakarah. Acara ini adalah acara perdana dari MUI Jakarta Timur. Nah, oleh karena itu di acara perdana ini ya kita akan mendengarkan nih ngobrol-ngobrol bersama dengan Ketua Umum MUI Jakarta Timur. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Didi Supandi LCMA. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di samping Kiai Didi, kita pun akan juga nanti ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang telah hadir. Beliau adalah Kiai Haji Abdullah Wong yang biasa saya panggil dengan sebutan Mas Wong. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kenapa saya panggil Mas? Baik. Nah, yang tergabung ya Bapak-bapak Ibu sekalian, para kiai, para guru, para asatidz dan sahabat-sahabat sekalian yang telah bergabung ya di jamaah Zoomiyah, Zoom meeting kita pada hari ini. Ya silakan nanti mengikuti acara ini, dan lebih penting lagi adalah ya Anda menyebarkan informasi ini sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Dan tema yang akan kita angkat adalah terkait dengan sholawat dan syiar Islam di masa pandemi dan era industri 4.0. Waduh, kalau dengar temanya kelihatannya agak gimana gitu ya, agak berat-berat tapi asik. Nah, itu Mas Bang ya. Baik, saya kira langsung saja kita ingin mendengarkan terlebih dahulu ngobrol dengan Kiai Didi. Kiai Didi ini adalah program perdana dari MUI Jakarta Timur di webinarnya. Ya, nah dengan judul besarnya adalah Muzakarah. Nah, gimana program ini bisa sampai hadir di tengah masyarakat? Terima kasih Mas Agus dan juga mohon izin Kiai Abdullah Wong di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar dari seluruh anggota Majelis Ulama Jakarta Timur dan juga yang hadir dari utusan MUI Kecamatan Jakarta Timur dan juga mahasiswa-mahasiswa, para kiai, para guru, para ustazah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat juga kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi contoh dan tauladan terbaik bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkait dengan kegiatan Muzakarah, MUI menyebut diskusi, kajian, kemudian juga pengkajian-pengkajian itu sendiri seperti seminar dengan menyebutnya Muzakarah itu sendiri untuk memberikan suatu gambaran kepada masyarakat bahwa Majelis Ulama di dalam kiprahnya untuk memberikan pelayanan kepada umat, kepada masyarakat, tentunya kegiatan-kegiatan muzakarah ataupun pengkajian-pengkajian itu adalah sesuatu yang terus dilaksanakan oleh Majelis Ulama untuk mendapatkan apa yang menjadi persoalan-persoalan di tengah masyarakat, mencari solusi, dan juga apabila narasumber, kemudian juga bintang tamu yang dihadirkan dalam kegiatan muzakarah tentu diharapkan memberikan inspirasi, memberikan juga secercah pandangan dan juga arahan-arahan yang positif, yang baik, yang diharapkan di situ menjadi satu pedoman bagi umat, bagi masyarakat kaum muslimin, khususnya di Jakarta Timur ini sendiri, terkait dengan Muzakarah perdana ini kita mengambil tema tentang masalah sholawat dan syiar Islam. Di masa sekarang kita tahu masih kondisi pandemi, dan pada saat yang sama juga kita sudah ada di era revolusi industri 4.0. Nah, inilah kemudian kenapa kita
Majelis Ulama Jakarta Timur concern sekali, mempunyai perhatian yang sangat besar terkait dengan perkembangan saat sekarang ini. Jadi ada dua perkembangan. Pertama, memang kita tidak bisa lepas dari kemajuan perubahan zaman. Itu kita tidak bisa lepas. Kita adalah anak pada zamannya, anak di dunia di mana kita hidup, di mana kita saat ini berada. Nah, kita masuk di sebut revolusi industri 4.0, di mana di situ ditandai dengan kecepatan informasi, kecepatan teknologi, kecepatan komunikasi antara satu dengan yang lainnya, dan juga kecepatan perubahan-perubahan kehidupan manusia gitu loh. Jadi misalnya saya kasih contoh di dalam revolusi industri 4.0, kalau dulu orang berdagang itu menggunakan gerobak misalnya untuk membawa barang dagangannya dari satu tempat ke tempat lain, itu adalah sesuatu yang memang prosesnya seperti itu, dan kita bisa bayangkan transaksinya juga bisa dihitung dengan jari dalam satu hari ataupun satu bulan. Tapi saat sekarang ini dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan revolusi industri yang kita sebut dengan 4.0 di situ, 4.0 di situ, transaksi itu bisa kemudian berlipat-lipat ganda, beratus-ratus kali karena kemajuan teknologi. Kemudian orang yang bisa melakukan transaksi itu sendiri tidak membutuhkan seperti kita kenal aplikasi. Dia di situ tidak punya restoran, tetapi kemudian dia bisa menjual menu-menu makanan, misalnya itu seperti itu. Terus kemudian dia tidak perlu misalkan armada untuk pengiriman barang, tetapi kemudian perusahaan itu bisa kemudian mengirimkan barang atau ekspedisi ke seluruh Indonesia misalkan. Itu adalah kemajuan teknologi di mana kemudian transaksinya bukan hanya dihitung dengan 1-2 digit saja, tapi kemudian bisa sampai jutaan. Itu adalah satu perubahan. Nah, ketika kita melihat hal seperti itu, begitu juga dengan dakwah kita. Masyarakat kita itu telah ada pada zaman perubahan yang begitu cepat. Kita berdakwah pada saat sekarang ini banyak sekali media sosial, kemudian jejaring sosial, internet. Pada saat yang sama juga pandemi COVID itu juga membuat hambatan orang bertemu secara langsung. Masya Allah. Tetapi kita tidak boleh berhenti di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Pada saat yang sama kita menjaga kesehatan, kita menjauhkan dari COVID, tetapi juga aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dakwah, syiar Islam, termasuk ibadah, itu kan tidak boleh berhenti. Nah, kita di situ harus meneruskan dan juga mencari jalan-jalan yang terbaik di dalam dakwah dan syiar Islam, termasuk sholawat. Baik, saya ini lagi nih, Kiai. Berarti dengan adanya pandemi COVID ini, artinya akselerasi industri 4.0-nya malah semakin cepat gitu ya, karena masyarakat seolah dipaksa untuk mengikuti arus seperti itu. Akhirnya seperti itu. Jadi ada hikmahnya juga. Jadi ketika seseorang kemarin di situ ada pilihan dia online dengan offline, mungkin yang online-nya agak berkurang. Tetapi ketika misalnya offline-nya secara tatap muka, secara langsung, face to face, nggak bisa, mau nggak mau orang belajar akhirnya. Jadi dipaksa mengerti tentang online, tentang Zoom, meeting dengan webinar. Kemudian berkomunikasi ternyata begitu cair, begitu lebih mudah. Di seluruh belahan dunia kita bisa bertemu, berdakwah dengan para profesor, misalkan dari Al-Azhar, dari negara-negara Timur Tengah, dari Saudi, dari Amerika, dari Eropa. Ternyata begitu mudah kita bisa melanjutkan seminar, diskusi, dakwah dengan menggunakan teknologi yang memang berkembang saat sekarang ini, yang masuk di 4.0 itu sendiri. Gitu. Jadi kita nggak boleh ketinggalan di dalam dakwah. Nah, tentunya juga kita saat sekarang ini tahu kenapa kita masuk 4.0, anak-anak milenial juga begitu sangat sangat akrab gitu loh dengan dunia media sosial, internet dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan di mana wilayah-wilayah seperti itu juga Majelis Ulama harus singgah, harus hadir di situ. Saya kira begitu. Nah, ini Mas Wong selaku budayawan gitu ya, melihat ini kan perubahan ini juga merupakan bagian dari budaya cipta manusia. Nah, bagaimana Mas Wong mengamati ya perubahan ini
ya dari era yang sebelumnya kemudian masuk ke era milenial, ya kan, era industri 4.0 yang semua sekarang serba digital. Dampak syiar itu seperti apa gitu? Nanti akan kita kaitkan dengan sholawat. Apakah kemudian bobotnya antara yang dulu sebelum era ini dengan yang sekarang ini seperti apa sih sebenarnya? Ini pertama saya mengapresiasi satu pertemuan yang luar biasa ya. Sudah taraf kita sama-sama mengisi dan berdoa pikir juga ada permenungan, ada kontemplasi. Dalam aspek kebudayaan sebenarnya apa yang berlaku pada diri manusia itu memang secara formnya kelihatannya terjadi banyak perubahan-perubahan. Sebenarnya ada substansi yang tidak berubah. Substansi yang tidak berubah adalah bagaimana manusia ini senantiasa terjalin hubungan. Prinsip besar dari setiap manusia itu sebenarnya ini adanya relasi, adanya connecting, adanya hubungan, silatur. Ya. Antar manusia itu mesti ada satu hubungan. Dan berarti bahwa persoalan dinamika peradaban memang setiap orangnya seringkali mencari hubungan ini ya, relasi ini. Hubungan manusia dengan alam, dengan manusia dan sebagainya. Formnya, bentuknya bisa beragam. Nah, yang jadi persoalan itu kadang manusia kadang sudah terlalu nyaman dengan bentuk relasi yang sebelumnya. Ketika ada suatu bentuk relasi yang baru, terjadi kaget gitu ya. Sehingga seakan-akan hal yang lama sudah dianggap sebagai mungkin konvensional atau dianggap sudah kuno gitu. Lalu orang mulai beralih pada bentuk yang lain. Prinsip dalam kehidupan manusia yang selalu dikehendaki, yang ingin tertata adalah satu relation. Hubungan antar dalam keluarga, hubungan antara misalnya antara masyarakat, hubungan antar bangsa sampai ke persoalan bisnis. Ya. Nah, eskalasinya memang semakin meluas. Dulu mungkin dalam pada purba masyarakat, ya, kemudian mulai berkembang lagi, mulai ada ditemukan roda, ada terjadi hubungan lagi, perkembangan lagi, ada mulai katakanlah kayu, sepeda berubah lagi. Ada motor, percepatan hubungan lebih tinggi lagi. Ada kendaraan dengan kecepatan tinggi lebih tinggi lagi. Dulu belum ada pesawat, hubungan antara satu negara dengan negara yang lain terasa lebih lama dan seterusnya. Nah ini kok bisa begitu cepat sekali dalam hitungan second, hubungan antar bangsa begitu cepat. Itu adalah hubungan itu. Nah yang menarik adalah kalau kita mengambil diksi sholawat, yang merupakan jamak dari kata sholat, yang berakar dari kata silatun, kan artinya koneksi. Masya Allah. Bagaimana kita si hamba itu mau koneksi kepada Allah, maka harus ada yang menghubungkan, ada al-wasilah. Itu Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya peristiwa seperti ini, saya menggambarkannya sebenarnya. Rasulullah senantiasa hadir. Kalau kita menyampaikan sholat alaihi, ini kehadiran Rasulullah bisa hadir dalam bentuk berbagai macam teknologi yang menghadiri kita, mau itu 4.0, mau 5.0 dan seterusnya, mestinya orang pribadi muslim itu menyadari kehadiran Tuhan. Jadi ini tadi ada 2 poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah adanya shock culture ya, karena tadi perubahan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, Mas Wong menyitir itu tentang konektivitas. Dan sholawat itu ya maknanya adalah konektivitas juga. Nah, dari 2 poin ini, apa jawaban yang Jakarta Timur? Ya, tentang pentingnya konektivitas dalam bahasa agama itu kan silaturahim. Bahwa Islam itu tentu sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah dan diutusnya Rasul sebagai menebar keselamatan dan kasih sayang, rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi memang seyogianya, sepatutnya kesadaran seorang muslim adalah dalam kehidupan mereka itu fastabiqul khairat. Jadi dia selalu berlomba-lomba, berpartisipasi untuk memberikan yang terbaik. Istibak itu artinya dia lebih di depan di situ. Jadi ketika dia melangkah ke depan, maka dia memberikan kebaikan. Itu seorang muslim. Ya. Sejatinya itu seperti itu. Nah, Majelis Ulama melihat betapa pentingnya silaturahmi, konektivitas itu sendiri, atau satu yang kita anggap sebagai suatu jaringan yang sangat penting saat sekarang ini.
era saat sekarang ini akan terus berkembang luar biasa sekali tentang konektivitas ataupun jalinan-jalinan itu sendiri, baik jalinan secara secara langsung, secara fisik ataupun juga secara non fisik misalnya. Jadi secara maya, secara digital saat sekarang ini misalkan kita lihat seperti itu. Nah, masyarakat kaum muslimin juga perlu terus mengikuti perkembangan-perkembangan pada saat yang sama, bagaimana kemudian aktualisasi dari seorang muslim itu sendiri gitu loh. Aktualisasi dari seorang muslim bersesuaian dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jadi yang tidak berubah adalah iman dan Islamnya. Tetapi cara bagaimana kita menyampaikan, cara bagaimana kita mendelivery, kita memberikan pesan-pesan itu sendiri tentu kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Gitu. Nah, baik, ini saya membaca di belakang ini, backdrop kita Rumah Digital MUI Jakarta Timur. Apakah ini yang merupakan solusi terhadap perkembangan yang Kiai sampaikan? Itulah yang kita tawarkan, maka MUI di situ memperkenalkan ataupun mempunyai program yang utama, yaitu Rumah Digital Majelis Ulama Jakarta Timur. Apa yang dimaksud dengan rumah digital tentu adalah melakukan digitalisasi dari semua kegiatan-kegiatan dakwah dan juga aktivitas gitu loh. Kegiatan-kegiatan aktivitas Majelis Ulama bagaimana digitalisasi. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan dakwah, kemudian juga kita menyesuaikan data-data itu sendiri nanti ke depannya akan menjadi sangat penting. Orang yang mempunyai collecting data yang bagus pada saat yang sama nanti akan menjadi sesuatu yang dakwahnya lebih panjang. Dakwahnya itu lebih kontinu, lebih ke depan dan bisa menjadi warisan kepada generasi berikutnya. Apa yang sudah dilakukan oleh Majelis Ulama Jakarta Timur itu terekam, ketahuan itu sebetulnya di rumah digital di situ. Jadi kegiatan syiar Islam, kegiatan seni budaya, kegiatan pendidikan, kegiatan ekonomi yang digagas oleh Majelis Ulama Jakarta Timur itu akan terekam masuk semua di dalam sistem, di dalam suatu struktur, di dalam satu bangunan yang kita sebut rumah digital. Nah, di situ akan menjadi tolak ukur gitu loh kepada pengurus-pengurus berikutnya, apa yang sudah dilakukan, apa yang perlu diteruskan oleh mereka. Ini sebagai satu warisan yang sangat menarik sekali dan tentunya mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak teman-teman yang lain di mana kita tidak bisa melepaskan diri dari teknologi digital saat sekarang ini. Itu sangat-sangat penting. Jadi siapa yang punya data nanti itu mereka bisa menguasai gitu loh peradaban itu sendiri. Ya. Gitu. Nah, Mas Wong, tadi Mas Wong sampaikan bahwa hal-hal esensi sebenarnya tidak berubah walaupun zaman ini berubah. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan sholawat, orang kan dulu memaknai sholawat itu ya bisa bertemu dengan kiainya, kemudian mendengarkan secara langsung, gitu ngaji. Nah, yang tadi disebut sebagai yang dianggap cara tradisional. Nah, dengan rumah digital ini, di era digital ini, kira-kira muatan sholawat tersebut, apakah di delivery-nya itu values-nya nilainya sama? Atau bisa dijamin sama, atau bagaimana supaya sama, atau bahkan sebenarnya bisa lebih luas lagi sesuai dengan fungsi era digital ini? Bagaimana Mas Wong? Kita tahu bahwa tantangan itu semakin besar. Ya. Tantangan dengan berbagai macam peradaban. Saya yang yakin yang namanya substansi ketahuan kita itu sudah ya, nanti ada masalah sampai Rasulullah itu prinsip tauhid tidak berubah. Bahwa mengakumulasikannya sudah terjadi perubahan dan sesuai dengan situasi kebudayaan. Itu cara. Di sisi yang lain yang saya sebut sebagai satu value yang tidak berubah, prinsip yang tidak berubah. Sebenarnya dalam situasi kehidupan yang namanya sakral dan hormat itu terus kita bicara. Tapi kemudian kadang kita menganggap bahwa hal-hal yang sakral itu sesuatu yang hanya semata itu. Padahal alam dunia ini semesta ini memang wasilah, sarana. Ini bisa menjadi sarana, maaf, ke neraka. Ini juga wasilah ke surga. Ya. Kedua-duanya punya satu prinsip ya dunia ini sebagai wasilah. Nah, sekarang kalau era digital seperti ini, kita harus ingat. Rasulullah kan bilang,
sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupamu, bentukmu, tapi melihat hatimu. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kehidupan radikal itu seperti terlihat, apakah kalau orang tampil baca sholawat begitu isi internet dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, kalau engkau baca sholawat, tapi niatnya adalah show off, menunjukkan akumu, sama saja ketika di atas panggung, di rumah, show off, tanpa ada dikhulus ini ya, kalau ikhlas, tidak diterima Allah SWT. Mau di rumah, mau di masjid, mau di sholat, bahkan internet, kalau engkau ikhlas, karena Allah yang melihatnya. Bahwa itu, ini kan lewat internet hanya persoalan bentuknya saja. Iya. Sehingga rumah digital sebenarnya itu seperti menginspirasi, menginisiasi. Bisa saja kalau saya datang ke masjid, yang sebenarnya ada ta'abud, ritus, tapi malah saya shock. Saya ingin menunjukkan diri gue, aku soleh, aku baik, aku yang paling mulia. Itu apa? Meskipun mungkin, karena memang keagamaan kita terlalu materialistik, simbolnya perlu dimaterialisasikan. Nah, sebenarnya orang yang ketika tampil dengan era digital seperti ini, tantangannya semakin berat. Kenapa? Akan terasa langsung terlihat, langsung apa namanya, materialisasinya. Misalnya ya, kalau orang datang baca sholawat dulu di kampung-kampung, mungkin aksesnya atau diakses dalam wilayah yang kecil, atau mungkin kaset yang disetel orang mungkin tidak punya. Tapi kalau orang yang tampil di salah satu channel, terlihat subscribernya berapa, viewernya berapa, itu kan mungkin yang baca sholawat tuh gue kan. Ini yang harus hati-hati. Karena apa? Dia hanya mentransmisikan, menyampaikan puja-puji, kidung-kidung di bawah Rasulullah untuk mencintai, mengekspresikannya kepada Rasulullah. Iya. Kenapa? Karena kita semuanya butuh rahmat, butuh syafaat. Masya Allah. Sampai itu semuanya apa artinya kita semua. Iya. Iya. Iya, jadi ini ya, saya tambahkan, jadi dalam era revolusi industri 4.0 itu pengaruhnya sangat besar itu, Mas Wong atau Ustadz Agus. Jadi bisa kita bayangkan sekarang sholawat itu dalam waktu yang sebentar saja bisa diakses viewernya sampai 14 juta misalnya, 15 juta, berpuluh-puluh juta orang menyaksikan. Memang ada satu tantangan tadi karena ada ujub, rasa besar diri mungkin bagi seseorang. Tapi kita lihat aspek positifnya adalah kita harus mengisi wilayah-wilayah yang di mana anak-anak muda, anak-anak milenial kalau tidak diisi dengan konten, dengan kemudian karya-karya yang bagus, yang sesuai dengan syiar Islam, tentu mereka akan pindah ke tempat lain, ke channel tetangga. Nah, disinilah channel kitanya. Tentunya niat baik kita di situ memang bahkan katanya di situ ada yang mengatakan walaupun pada awalnya ada rasa-rasa ria, itu nanti kita selesaikan berikutnya kita bersihkan. Tetapi tidak sambil terus kita perbaiki, tapi pada saat yang sama berkarya yang baik, termasuk sholawat yang dilantunkan dengan suara yang bagus, dengan kemasan paket yang bagus, bisa dinikmati, ada rasa atifah gitu, ada rasa satu kejiwaan nafas yang menyenangkan, yang membuat orang itu nyaman. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa kekuatan dari sholawat itu dari suaranya saja, misalkan tanpa ada orang mendengar, itu orang sudah jatuh cinta dengan suara tanpa mata melihatnya. Itu begitu sangat kuat. Misalkan lagu di situ, dengan lagu ini orang itu bisa jatuh cinta kepada satu lantunan, bahkan dia tidak mengerti apa maksudnya. Saya pernah misalkan melihat di satu channel yang kita kenal di situ ya, di channel media sosial yang biasa terkait dengan video. Itu ketika kita melihat adanya sholawat-sholawat yang di-upload, yang istilahnya ada di media sosial itu, para komentatornya itu orang-orang dari luar negeri itu mengapresiasi walaupun dia nggak ngerti itu bahasa Arab, itu sholawat, sanjungan, punya nilai, tetapi dia mencintai, bahkan dia bisa ikut ada di satu tayangan juga di situ, orang-orang dari agama yang berbeda itu kemudian bisa menikmati. Karena apa katanya? Karena satu kesenian, satu karya yang baik dengan nada, dengan lagu, dengan makanya di sini kesenian pembinaan seni budaya Islam di situ menjadi penting di majelis ulama di situ, karena dia itu tidak membeda-bedakan manusia satu dengan yang lainnya, tidak membedakan kelas, tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan ras,
bahkan tidak membedakan agama satu dengan keyakinan agama lain. Orang bisa menerima melalui dakwah syiar dengan budaya Islam. Masya Allah. Itu dengan sholawat. Baik.